Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan MKKS Tryout Bantul ya, tahap 3 untuk part kedua nomor 11 sampai 20. Langsung saja. Untuk soal nomor 11, di sini ada jangka waktu menabung, presentasi bunga dan biaya administrasi. Nah, Pak Barata menabung di bank sebesar 4 juta dan yang ditanyakan adalah jumlah uang tabungan setelah 30 bulan. Nah, kita lihat dulu nih, 30 bulan itu masuk di kurang dari 1 tahun, di antara 1 tahun sampai 2 tahun, atau lebih dari 2 tahun. Nah, ya tinggal 30 dibagi 1 tahun itu ada 12 ya. Nah, 30 dibagi 12 itu dapatnya 2, sekian. Nah, berarti lebih dari 2 tahun ya, berarti presentasinya yang ini. Oke, berarti yang ditanyakan adalah jumlah tabungan, itu berarti ya tabungan awal ditambah bunga, kemudian jangan lupa ini dikurangi biaya administrasi. Oke, nah tabungan awalnya adalah 4 juta ya, kemudian bunganya itu ya tabungan awal dikalikan presentase bunga ya 8% atau 8/100 dikalikan dengan bulannya kan 30 bulan ya. Nah, jangan lupa ini presentasinya per tahun, berarti masih per 12. Kemudian dikurangi biaya adminnya itu 6.000 selama berapa bulan? Selama 30 bulan, berarti 6.000 dikali 30 ya. Oke, berarti ini kita sederhanakan dulu ya, ini nolnya kita coret, ada 2, kemudian ini 8 dan 12 sama-sama dibagi 4, yang ini dapat 2, yang ini dapat 3 ya. Kemudian ini ada 3 dan 3, ini dapat 1 ya, 10 dapat 1, berarti ini tinggal 4 juta ditambah ini ya 40.000 dikali 2 dikali 10 dikurangi 6.000 dikali 30 ya, ini masih kita tulis sama. Oke, berarti ini 4 juta ditambah ini 40.000 dikali 2 dikali 10 itu 800.000, kemudian ini dikurangi 6.000 dikali 30 itu 180.000. Nah, ini kalau kita total hasilnya adalah 4.620.000 yang B. Oke, lanjut soal nomor 12. Nah, soal nomor 12 di sini ada 4 toko ya, di mana Ayunda ingin membeli 3 pasang sandal seharga 60.000 per pasang. Oke, berarti harga per pasangnya 60.000 dan yang ditanyakan adalah toko yang memberikan harga paling murah. Berarti kita cek harga per pasangnya saja ya, karena kalau per pasangnya itu udah paling murah, pasti kalau beli 3 makin ya sama dengan yang paling murah ya. Oke, yang Yudhistira dia itu diskonnya 35%, berarti yang dibayarkan adalah 100% dikurangi 35% dikalikan harga per pasang 60.000. Ini 100 dikurangi 35 itu 65% ya, atau saya tulis 65/100 dikali 60.000. Kita coret nolnya 2 di bawah, atas juga 2. 65 dikali 600 itu hasilnya adalah 39.000 ya. Oke, kemudian yang Bima itu diskonnya 2 kali ya. Yang pertama itu dia 100% dikurangi 25% dikali 60.000. Nah, ini berarti jadi 75/100 dikali 60.000 ya. Kita coret nolnya di sini. Ini kalau kita coret itu kita kalikan hasilnya 75 dikali 600 ya. 75 dikali 600 itu ketemunya adalah 45.000.
Kemudian yang kedua, dia diskonnya 15%. Nah, berarti ini 100% dikurangi 15% dikali ini 45.000 ya. Oke, berarti ini 100 dikurangi 15 itu 85% atau 85 per 100 dikali 45.000. Kita coret nolnya 2, ini juga 2, berarti 85 kali 450. Hasilnya adalah 38.250. Oke, berarti hasilnya yang Bima itu ini yang dibayarkan. Kemudian yang Arjuna. Arjuna ini juga 2 kali ya. Diskon pertama itu dia 100% dikurangi 30 dikali 60.000 ya. Berarti ini 100 kurangi 30 itu 70%, 70 per 100 dikali 60.000. Oke, kita coret nolnya 2 ya. Ini hasilnya adalah 42.000. Kemudian diskon yang kedua. Diskon yang kedua itu 10%, berarti 100% dikurangi 10% dikalikan ini ya, 42.000. 100 dikurangi 10 itu 90 ya. 90%, 90 per 100 dikali 42.000. Kita coret nolnya, berarti 90 kali 420, hasilnya adalah 37.800. Kemudian yang Sadewa. Nah, Sadewa itu beli 2 gratis 1 ya. Nah, berarti tinggal ini 60.000 ya dikali 2 ya. Dikali 2. Kan kalau ini beli 2 gratis 1 berarti dapat 3 ya. Nah, ini 60.000 dikali 2 itu ketemunya 120. Ingat yang kita hitung kan mau harga per pasang ya, berarti harga per pasangnya 120.000 dibagi 3, hasilnya adalah 40.000. Oke, Sadewa 40.000, Arjuna 37.800, Bima 38.250, Yudhistira 39.000. Berarti yang paling murah yang mana? Yang Arjuna. Oke. Next, soal nomor 13. Nah, soal nomor 13 di sini ada keliling bidang PQRS ya. PQRS itu ya berarti yang bawah ini ya. Dia berbentuk persegi panjang ya kelilingnya. Nah, berarti kan di sini juga X plus 3, di sini juga 2X plus 1. Jadi kelilingnya ya tinggal X plus 3 ditambah X plus 3 ditambah 2X plus 1 ditambah 2X plus 1 ya. Nah, ini kalau kita hitung kelilingnya itu adalah 6X ditambah 8. Berarti ini salah ya. Pernyataan 1 salah, otomatis A dan B salah. Otomatis pernyataan betul. Nah, kita tinggal cek 3 atau 4. Nah, saya mau cek yang ketiga ya. Luas bidang PQRS. Nah, luasnya adalah panjang kali lebar ya. Karena berbentuk persegi panjang. Berarti tinggal ini 2X plus 1 dikali lebarnya ini X plus 3. Nah, berarti perkalian masuk ya. 2X kali X, 2X kuadrat. Kemudian ini 1 kali X plus X ya. Kemudian ini 3 kali 2X kali 3 ya, 6X ya. Kemudian 3 kali 1 plus 3. Nah, ini berarti jadi 2X kuadrat plus X ditambah 6X 7X ya plus 3. Apakah sama? Enggak ya, ini salah, pernyataan 3 salah. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4. Oke, lanjut soal nomor 14. Nah, soal nomor 14, di sini ada seorang pemudik menempuh perjalanan jauh sejauh 320 km ya. Nah, ini berarti ini jaraknya.
Nah, jaraknya adalah 320 km. Nah, kemudian dia pada 2 jam pertama, pemudik menggunakan kecepatan rata-rata 70 km per jam. Nah, yang ditanyakan adalah sisa perjalanan yang ditempuh dengan kecepatan 60 km per jam, waktunya berapa? Itu. Nah, kita lihat segitiga ya. Ada jarak, kecepatan, waktu. Nah, ketika jarak total ya, jarak totalnya adalah 320. Nah, dia ditempuh dengan waktu berapa ini? Kan menghitung yang jarak yang sudah ditempuh. Nah, kalau jarak berarti dia pakai kecepatan kali waktu. Kecepatannya adalah 70, waktunya adalah 2 jam. Nah, udah sama ya, ini jam, ini juga jam. Ya, sudah sama, berarti tinggal dikalikan. 70 kali 2 itu 140 km. Oke, jarak totalnya 320 km. Nah, yang sudah ditempuh 140 km. Berarti jarak sisanya adalah 320 dikurangi 140. Ketemunya adalah 180 ya km. Yang ditanyakan waktunya, waktu yang untuk mencapai tujuan ya. Nah, kalau waktu berarti dia jarak dibagi kecepatan. Jaraknya adalah ini 180 dibagi kecepatannya adalah 60. Oke, berarti ini ketemunya adalah coret nolnya ya. 18 dibagi 6, 3 jam. Jawabannya yang B. Oke, lanjut soal nomor 15. Nah, soal nomor 15 ini ada adik mempunyai 60 buah kelereng ya. Akan dibagikan ke sejumlah teman. Nah, kalau misalkan jumlah teman itu dimisalkan N, kalimat pertama itu jika ada kasus 1 ya, itu ada 8 orang teman adik masing-masing menerima 3 kelereng. Nah, berarti ini kan jadi kelereng yang sudah dibagikan itu 8 dikali 3. Berapa? 24. Nah, terus ini ada teman-teman lainnya. Nah, teman-teman lainnya, ini kenapa saya misalkan jumlah teman itu N? Teman-teman lainnya itu ya jumlah teman dikurangi dengan teman yang sudah dibagi. Berapa tadi? 8. Atau N-8 itu masing-masing menerima 2 buah kelereng. Berarti jadi gimana ini? Oke, berarti ini jadi N-8 dikali 2. Atau perkalian masuk ya. Jadi gimana? N kali 2 jadi 2N. Minus 8 kali 2 jadi minus 16. Nah, totalnya itu berarti ini 24 ditambah 2N min 16 gimana? Maka masih ada kelereng yang tersisa. Nah, kalau kelerengnya tersisa itu kurang dari 60 atau lebih dari 60? Ya pasti dia kurang dari 60 ya. Oke, kita selesaikan ini persamaannya. 24 dikurangi 16 itu 8 ya. Oke, ini plus 2N kurang dari 60. Oke. Nah, kemudian ini 8-nya saya pindahkan ke ruas sebelah kanan jadi minus. Bisa 2N di sini. 60 dikurangi 8. 2N kurang dari 60 kurangi 8 52. N-nya kurang dari 52 dibagi 2. Berapa N-nya? N-nya kurang dari 26. Oke. Nah, kemudian kasus yang kedua. Nah, kasus yang kedua itu ada 12 teman adik masing-masing menerima berapa ini? 2 buah kelereng ya. Berarti ini jadinya 12 dikali 2.
24. Kemudian teman-teman lainnya berarti N min berapa ini? 12. Itu masing-masing menerima 3 buah. Nah, berarti ini jadi N min 12 dikali 3. Atau bisa kita tulis perkalian masuk ya. 3N kemudian minus 12 dikali 3 itu minus 36. Oke, nah kemudian totalnya 24 ditambah 3N min 36. Kita lihat di sini. Maka jumlah kelereng adik kurang. Nah, kalau kurang itu kurang dari 60 atau lebih dari 60? Lebih dari ya, lebih dari 60. Nah, ini 24 dikurangi 36. Punya 24 dihutang 36. Berarti masih hutang berapa? Hutang 12 ya. Oke, 3N min 12 lebih dari 60. Oke, kemudian minus 12-nya kita pindahkan ke ruas sebelah kanan jadi plus. Jadi sini 3N lebih dari 60 plus 12. Oke, berarti 3N lebih dari ini 60 tambah 12 itu 72 ya. Oke, nah kemudian N-nya itu lebih dari 72 dibagi 3. Oke, saya tulis di sini N lebih dari 72 dibagi 3. N-nya lebih dari berapa? 72 dibagi 3 itu ketemu 24 ya. Oke, nah kita buat garis bilangan. Ada 24, ada 26. Nah, kita lihat di sini. N-nya lebih dari itu berarti ke sana ya. Kita pasangkan ini simbolnya di ke sana. Oke. Nah, kemudian yang 26. Oh, berarti kurang dari, berarti ke sana. Kemudian kita pasangkan simbolnya ini. Oke. Nah, berarti di antara ini ya. Di antara ini ada berapa di sini? 25. Oke, jawabannya yang C. Oke, lanjut soal nomor 16. Nah, soal nomor 16, di sini ada fx sama dengan ax plus b. Nah, di sini x-nya ini ya, ini yang x-nya di sini. Nah, berarti ada f minus 3 ya, x-nya saya ganti minus 3, itu sama dengan a dikali minus 3 ditambah b, itu ketemunya berapa? 16. Nah, A dikali minus 3 berarti minus 3A ditambah B sama dengan 16. Oke, ini persamaan satu ya. Kemudian ada lagi di sini ya. Kita lihat yang lengkap. Lengkap ini ya. Berarti F2 itu sama dengan A dikali X ya. 2 ditambah B. Itu sama dengan berapa ketemunya? 1. Oke. A dikali 2 itu 2A ditambah B sama dengan 1. Ini persamaan 2. Oke, ini persamaan 1 dan persamaan 2 ya. Saya eliminasi di sini, saya tulis lagi di sini. Nah, ini 2A plus B sama dengan 1. Kita eliminasi, kita kurangkan. Minus 3A, punya hutang 3A, hutang lagi berapa? 2, berarti hutang 5. Oke, B dikurangi B, habis ya. Kemudian ini 16 dikurangi 1, berapa? 15. Nah, A-nya adalah 15 dibagi ini. Minus 5. A-nya ketemu berapa? 15 dibagi minus. Positif dibagi negatif. Hasilnya pasti negatif ya. Oke, negatif berapa ini? 15 dibagi 5, 3. A-nya ketemu negatif 3. Oke, nah kita cek ini B-nya juga. Nah, kita cek di sini ya. Pakai persamaan yang ini. 2A plus B sama dengan 1. Kita substitusikan. 2 dikali A-nya tadi minus 3 ditambah B sama dengan 1. 2 kali minus 3, minus 6. Ditambah B sama dengan 1. Nah, B-nya adalah minus 6-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi plus ya, 1 ditambah 6. Nah, B-nya adalah 1 tambah 6 itu 7. Oke, B-nya ketemu 7. Nah, di sini pernyataan 1 itu A plus B. Nah, A plus B ya.
Berarti A-nya minus 3 ditambah B-nya 7. Punya hutang 3, kemudian dibayar 7. Berarti masih 4 ya. Oke, berarti pernyataan 1 salah, otomatis A dan B salah. Otomatis pernyataan 2 betul, kita tinggal cek 3 atau 4. Nah, saya cek yang ini ya, yang 4, yang bilangannya kecil. Oke, fx-nya adalah, oh ya, substitusikan ke sini ya, fx sama dengan ax plus b, di mana a-nya tadi adalah minus 3. Kemudian ini masih x, kemudian b-nya adalah 7. Oke, berarti fx ketemu nih rumusnya. Fx sama dengan minus 3x plus 7. Kemudian kita substitusikan ya, ini x-nya 5. Berarti di sini minus 3 dikali 5 ditambah 7. Minus 3 kali 5, minus 15 ditambah 7 ya. Berarti hutang 15 dibayar 7. Masih hutang 8. N-nya adalah minus 8. Betul ya? Pernyataan 4 betul, berarti jawabannya yang D. 2 dan 4. Oke, lanjut soal nomor 17. Nah, soal nomor 17 kita lihat di sini ada tabel dan kita lihat, oh yang lengkap yang ini ya. Oh yang lengkap itu yang pernyataan 1 dan pernyataan 4. Yang lainnya ada ini ya, ada P, ada Q, ada R. Oke. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita lihat, kita mau cari yang pernyataan 1 ya. Pernyataan yang THR yang diterima bagus. Nah, yang diterima bagus di sini ada 7.750.000. Oke, bagus ya. Di sini kita baca, pada suatu perusahaan itu setiap tahunnya seorang karyawan akan mendapatkan THR. Nah, THR-nya itu karyawan akan menerima sesuai lama bekerja ditambah tunjangan sebesar 2.500.000. Oh, berarti kita harus tahu dulu nih, dia bekerjanya itu setiap tahunnya dibayar berapa, kan seperti itu. Oke, yang Andri ya, Andri, Rudi. Oh, yang Rudi itu yang lebih genap ya, ini 6 juta, yang ini 4.950. Angkanya susah ya, kita ambil yang ini, kita ambil yang Rudi. Ambil yang Rudi, dia itu berarti gaji per tahun dikalikan dengan lama waktu, yang ini ya Rudi ya, lama waktunya itu 10, kemudian ditambahkan dengan tunjangan 2.500.000. Nah, Rudi tadi ketemunya adalah kalau ini dijumlahkan hasilnya adalah 6 juta. Nah, gaji dikali 10 ditambah 2.500.000. Oke, berarti ini kita pindahkan ke ruas sebelah kiri ya. Jadi minus ya. 6 juta dikurangi 2.500.000 itu sama dengan gaji dikali 10. Ini kalau kita kurangkan, hasilnya adalah ketemunya ini 3.500.000. Ini gaji dikali 10 ya. Berarti gajinya adalah 3.500.000 dibagi ini 10. Oke, kita coret nolnya ya. Oke, berarti gajinya itu adalah 350.000 ya. Gajinya itu 350.000. Oke, per tahunnya ya. Oke, nah yang dicari ini bagus ya. Bagus itu berarti dia 15 tahun. Nah, berarti ya gajinya 350 ya, dikali 15 ditambah 2.500.000. Oke, ini kalau kita kalikan hasilnya adalah 5.250.000 ditambah 2.500.000.
Nah, ini ketemunya adalah 7.750.000. Oke, pernyataan 1 betul, otomatis C dan D salah karena tidak memuat pernyataan 1. Kita tinggal cek 3 atau 4. Nah, lihat di sini. Yang ketiga itu selisih masa bekerja Novi dan Wulan ya. Novi dan Wulan. Sedangkan di sini ada Wulan dan Bagus. Yang Bagus udah ketemu ya. Nah, saya pilih yang 4. Berarti kita tinggal menghitung yang Wulan. Yang Wulan itu dia masa bekerjanya 5 tahun. Berarti 350.000 ya dikali 5. Kemudian ditambah 2.500.000. Oke. Ini 350.000 dikali 5 itu 1.750.000. Kemudian ditambah 2.500.000. Itu hasilnya adalah 4.250.000. Nah, ini kan jumlah ya. Berarti ya ini. Jumlahnya adalah 7.750.000 ditambah 4.250.000. Hasilnya adalah 12 juta. Oke, betul ya? Betul, pernyataan 4 betul, berarti jawabannya yang B, 1 dan 4. Oke, lanjut soal nomor 18. Nah, soal nomor 18 ini kalau ada grafik seperti ini. Nah, kita lihat di sini ini minus 3, di sini 2 ya. Oke, berarti kita mau cari gradiennya. Gradiennya dulu. Gradien G itu adalah minus A per B. Nah, A-nya yang mana? A-nya yang ini A. Kemudian ini yang B. Oke. Berarti minus, ini A-nya 2. Kemudian B-nya adalah min 3. Oke, berarti ini minus dibagi minus jadi plus ya. Berarti ini jadi 2 per 3. Oh, gradien G adalah 2 per 3. Gradien garis G. Nah, kita lihat di sini. Persamaan garis H. Nah, garis H itu sejajar. G itu sejajar dengan H. Nah, berarti gradien garis G itu sama dengan gradien garis H. Berapa? 2 per 3. Nah, kita tinggal cek di sini. Pernyataan 1 ya. Pernyataan 1 itu kita ubah jadi Y sama dengan. Kalau mau diubah jadi Y sama dengan, ya, kita mau pindahkan yang ini ke ruas sebelah kanan. Jadi plus ya. Berarti di sini sisa 6Y sama dengan minus 24 plus 4X. Oke, sudah. Nah, kemudian mau diubah jadi Y sama dengan. Kenapa diubah Y sama dengan? Karena Y sama dengan itu MX plus C. Y ini, Y sama dengan gradien kali X ditambah C. Oke, kita mau ubah persamaannya menjadi seperti ini. Berarti kita pindahkan 6-nya ya. Nah, ini kan perkalian ya, 6 kali Y. Berarti kalau diubah ke ruas sebelah kanan jadi pembagian. Jadi Y sama dengan minus 24 per 6 ditambah 4 per 6X. Nah, gradiennya yang mana? Gradiennya yang ini, yang di depan X. Nah, ini berarti gradiennya adalah 4 per 6. Atau bisa kita sederhanakan jadi 2 per 3. Oke, berarti pernyataan 1 betul. Pernyataan 1 betul, otomatis C dan D salah karena tidak memuat pernyataan 1. Nah, kita tinggal cek 3 atau 4. Nah, ini kan udah bentuknya udah kayak gini ya. Y sama dengan. Oke, berarti kita tinggal lihat di depan X-nya. Yang ini 2 per 3, yang ini 3 per 2. Yang mana yang betul? Yang ini ya. Oke, berarti jawabannya adalah 1 dan 3. Oke, mudah ya. Lanjut soal nomor 19. Nah, soal nomor 19 ini ya. Yang lengkap yang mana? Yang garis P ya. Nah, berarti kita fokus ke garis P dulu. Ada 5, ada 3 ya. Nah, gradien P adalah minus A per B ya. A-nya berapa? Ini A-nya yang ini A, yang ini yang B. Berarti minus 5 per 3.
Oke, nah kemudian yang dicari ternyata adalah garis Q ya. Nah, ternyata garis P itu tegak lurus dengan garis Q. Nah, berarti gradien garis P dikali gradien garis Q itu sama dengan minus 1. Ini sudah paten ya. Jadi, kalau dua garis itu tegak lurus, gradien garis pertama dan gradien garis kedua kalau dikalikan itu sama dengan minus 1. Oke, gradien garis P itu minus 5/3. Kemudian gradien garis Q yang yang ditanyakan, yang dicari, kemudian ini sama dengan minus 1. Berarti gradien garis Q adalah ini ya, minus 1. Ini kan perkalian, kita ubah ke ruas sebelah kanan, kita pindahkan. Berarti jadi pembagian dibagi min 5/3. Oke, ini berarti gradien Q sama dengan minus 1. Ini dikalikan dibalik. Dikali terus dibalik. Min 3/5. Min kali min. Jadi plus ya. Oke, berarti jadi 3/5. Gradien garis Q adalah 3/5. Nah, ini kita mau ubah ke ini. Y sama dengan MX plus C ya. Oke. Nah, berarti ini jadi gimana ini? Kita pindahkan yang biar Y-nya jadi positif ya. Berarti yang kita pindahkan yang ini. Kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Berarti di sini jadi sisa 3X sama dengan minus 10 plus 5Y. Oke, kemudian ini lagi ada yang ini ya. Yang ini kita pindahkan ke sana, jadi plus ya. Jadi 3X plus 10 sama dengan 5Y. Oke, terus habis itu kita pindahkan yang 5-nya ke ruas sebelah kiri jadi pembagian. Jadi 3/5X ditambah 10/2 sama dengan Y. Oke, ini betul ya, 3/5. Oke, jawabannya yang A. Oke, lanjut soal nomor 20. Nah, soal nomor 20 di sini ada 2 roti ya. Saya misalkan ini rotinya X, yang roti tawar itu Y. Berarti ada berapa X ini? Ada 2X ditambah Y sama dengan 44.000. Kemudian ini ada X ditambah 2Y ya. X ditambah 2Y itu sama dengan 58.000. Oke, nah kita mau menghilangkan ini ya, kita mau menghilangkan yang Y-nya. Nah, berarti di sini dikalikan 2, di sini dikalikan 1 ya. Oke, berarti saya tulis di sini 2 kali 2 itu jadi 4X ditambah Y kali 2 jadi 2Y. 44.000 dikali 2 itu jadi 88.000. Nah, ini dikalikan 1 berarti nggak berubah ya. Tetap kita tulis sama. Oke, kemudian kita eliminasi. Nah, 4 dikurangi 1, 3X. 2 dikurangi 2 habis ya. Kemudian 88.000 dikurangi 58.000. Jadi 30.000. Berarti X-nya adalah 30.000 dibagi 3. Berapa ini? 10.000 ya. Berarti X-nya ketemu 10.000. Nah, X tadi harga apa? Roti pisang coklat keju ya, 10.000 ya. Oke, pernyataan 1 betul. Pernyataan 1 betul. Otomatis C dan D salah. Otomatis pernyataan 2 salah. Oke, kemudian kita mau cari 3 atau 4 ya. Oke, saya mau cari, ternyata 3 atau 4 itu sama-sama harus mencari harga roti tawar ya. Oke, roti tawar. Jadi kita ambil yang mana ini? Kita ambil yang persamaan 2 ya, yang ini ya.
X ditambah 2Y itu sama dengan 58.000. Nah, saya masukkan X-nya di sini, 10.000 ditambah 2Y sama dengan 58.000. Oke, berarti 2Y sama dengan saya pindahkan 10.000-nya ke ruas sebelah kanan jadi minus. 58.000 dikurangi 10.000. Berapa ini? 2Y sama dengan 58.000 kurangi 10.000 itu 48.000. Nah, Y-nya adalah 48.000 dibagi ini, 2. Y-nya ketemu berapa? 24.000. Oke, berarti harga roti tawar adalah 24.000. Nah, kita lihat di sini ya, yang 4 ya. Selisih harga roti tawar dan roti pisang coklat keju. Nah, berarti kan ya ini ya, yang besar dikurangi yang kecil. 24.000 dikurangi 10.000. Hasilnya adalah 14.000. Oke, pernyataan 4 salah. Berarti jawabannya 1 dan 3. Sekian untuk pembahasan part kedua. Kita akan lanjut di part selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.